Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jona Channel, berjumpa lagi dengan saya Rusdi Setiawan Putra dalam program Interview with Rusdi Setiawan Putra. Sahabat Jona Channel, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. TB Masa Jafar, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta. Sahabat Jona Channel, mari kita sapa Bapak Dr. TB Masa Jafar. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Bang Masa? Alhamdulillah, sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Tampaknya cerah sekali nih wajahnya. Oke, Bang. Alhamdulillah. Siap. Bang Masa, kita sudah dengar beberapa hari terakhir ada tidak cuma isu, bukan cuma isu maksud saya, ini sudah fakta bahwa ada ya katakanlah intervensi dari istana terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko terhadap upaya yang akan dilakukan atau direncanakan terkait dengan kudeta politik terkait dengan partai politik yang namanya Partai Demokrat. Dan ini kita sudah lihat, sudah dengar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo terkait hal ini atau terkait dengan apapun. Kita lihat sudah narasinya dah ke arah sana. Nah, Bang Masa, ini menjadi pertanyaan penting buat publik yang kemudian kita lihat ada ya manuver yang luar biasa sebetulnya terkait dengan kalau kita kaitkan dengan Pilpres atau Pemilu 2004 mendatang. Saya ingin tanggapan dari Bang Masa. Ya, ini menarik ya. Opini publik berkembang terus. Orang mendiskusikan mengenai kudeta ya terhadap Partai Demokrat. Nah, sebelum kita mendiskusikan secara mendalam, yang pertama kita harus pahami ya bahwa beberapa ahli ilmu politik itu mencoba mendefinisikan tentang format kepolitikan kita ya. Nah, kemudian dari sini kita juga akan melihat bagaimana para aktor-aktor politik memandang ya di dalam relasi kekuasaan. Jadi saya kira juga pada umumnya masyarakat kita berasumsi atau menganggap bahwa sistem politik yang terbangun sekarang adalah sistem politik demokratik. Ya, sistem politik demokratik itu yang ideal lah. Ya, jadi ini ada partai mewakili rakyat. Dengan demikian partai ini juga sebagai simbol kedaulatan rakyat. Partai ini juga sebagai alat kontrol. Partai juga ini sebagai fungsi untuk menyampaikan aspirasi dan seterusnya. Itu dalam tataran ideal. Tetapi faktanya kalau kita lihat semua asumsi-asumsi itu tidak terkonfirmasi ya di dalam realitas empiriknya. Nah, misalkan saya kira hampir semua di dalam wacana seakan-akan ada suatu kesamaan ya mengatakan bahwa kepolitikan kita ini sesungguhnya adalah kepolitikan oligarki. Jadi itu berlawanan dengan demokrasi. Malahan ada yang mengatakan tidak oligarki, tapi lebih lebih dari itu adalah apa yang dikatakan sebagai plutokrasi. Oligarki itu hanya beberapa segelintir orang, ya, yang menguasai sumber ekonomi dan politik. Plutokrasi itu yang menguasai hidupnya di bidang ekonomi. Tapi buat saya kedua konsep ini bisa digunakan saling melengkapi ya, saling melengkapi. Nah, oligarki, kepolitikan oligarki ini sebenarnya perkembangan dari struktur politik pada masa Orde Baru. Hanya saja oligarki ini dia tidak otonom ya, tidak
tidak otonom. Karena apa? Karena saat itu otoriter Orde Baru itu kekuasaan itu tersentral pada Pak Harto. Ya, jadi kekuatan-kekuatan lain, sentrum-sentrum ekonomi politik itu di dalam kendali Pak Harto. Tetapi setelah Presiden Soeharto itu lengser, maka sebenarnya kita tidak ada punya lagi satu kekuatan ya yang bisa mengendalikan ya bagaimana relasi kekuasaan ya. Nah, perubahan struktur kekuasaan ini, maka kita lihat kekuatan-kekuatan yang selama ini dia merupakan subordinat dari sentrum kekuasaan Orde Baru, sekarang dia sudah menjadi kekuatan yang otonom, ya, kekuatan otonom. Itu apa yang dinamakan dengan kekuatan oligarki, ya. Jadi dia punya sumber ekonomi, ya, dia juga mempunyai kekuatan atau akses kekuasaan. Intinya mereka memiliki sumber ekonomi sekaligus juga mereka memiliki sumber kekuasaan. Nah, struktur oligarki itulah sebenarnya yang menjadi struktur kekuasaan yang sesungguhnya. Jadi bukan dalam bayangan kita itu ya ada parlemen, ya ada DPR, ada partai, ya kita anggap bahwa kekuasaan itu berada di tangan parlemen atau partai. Nah, itu tidak terkonfirmasi. Nah, itu saya kira beberapa peristiwa yang kita lihat, ya, contoh saja misalnya undang-undang Omnibus Law, ya. Nah, ini sekaligus kita mau masuk ke soal penjelasan Demokrat. Itu kan hampir semua partai itu setuju, ya, setuju, padahal undang-undang Omnibus Law itu jelas itu menguntungkan oligarki. Ya. Nah, hanya ada dua kekuatan, ya, partai PKS dan Partai Demokrat menolak undang-undang Omnibus Law. Artinya apa? Artinya jadi masih ada kekuatan di lingkaran oligarki. Ya. Nah, yang itu kemudian mereka mencoba memposisikan sebagai kekuatan oposisi walaupun malu-malu, ya. Tetapi kalau kita lihat dari penolakan produk undang-undang, terutama undang-undang Omnibus Law, karena undang-undang ini adalah sangat strategis, maka ini di dalam kacamata hegemoni oligarki, dua partai ini merupakan menjadi ancaman, ya, terhadap konsolidasi kekuasaan oligarki. Nah, apa hubungannya dengan isu kudeta pada Partai Demokrat? Nah, saya kira ciri-ciri hegemoni oligarki ini adalah tidak boleh ada kekuatan tandingan, itu intinya, ya. Tidak ada boleh kekuatan tandingan, karena kekuatan oposisi itu akan membangkitkan satu kesadaran politik, ya. Kemudian itu akan memberikan dampak pada kontrol kekuatan masyarakat terhadap kekuasaan oligarki, ya, walaupun kita lihat pada faktanya itu tidak terjadi. Nah, tetapi dalam logika oligarki, dalam logika hegemoni kekuasaan oligarki itu sebagai ancaman. Nah, kita lihat 5 tahun terakhir ini kita lihat apabila ada kekuasaan yang potensial, ya, akan menjadi satu kekuatan di luar struktur lembaga politik formal, apakah secara individual maupun secara kelompok, maka dia akan berhadapan dengan kekuasaan, ya, dengan berbagai stigma yang intinya adalah kekuatan yang menjadi potensial itu tidak boleh terkonsolidasi, kemudian dia menjadi ancaman. Saya kira itu poinnya, gitu. Ya. Itu kenapa Muldoko, Bang? Artinya kan ini paling tidak sudah ada persiapan dan seterusnya, sudah ada konsolidasi mereka. Bisa diduga seperti itu. Akhirnya berupaya untuk melakukan, katakanlah, kudeta terkait kepada putra sulung SBY, AHY.
dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat? Nah, ini kan pandangan ya saya kira terutama dari dari Demokrat itu kan mengatakan bahwa cara-cara itu tidak etis ya, melanggar etika. Pokoknya manuver itu tidak patut lah ya di dalam tradisi demokrasi. Nah itu betul, tetapi kalau kita lihat dari ciri-ciri kekuasaan oligarki itu saya kira tidak konteks itu ya. Persoalan moral itu soal yang kesekian ya. Persoalan moral itu menjadi tidak relevan ya, itu bisa diabaikan. Karena logika yang ada, yang terbangun adalah bagaimana mengkonsolidasi ya satu kekuasaan yang betul-betul yang sangat sentralistis itu apa sasarannya? Sasarannya itu adalah 2024 pemilu. Nah, kalau kita lihat ini saya kira ada kemiripan ya, seperti yang juga diteorikan ya beberapa teori sebelumnya. Apakah itu yang dikemukakan oleh Ari Budiman, kemudian ada beberapa tokoh lain ya, Wintas, ada Eric Kroes, ada Hadis dan beberapa ya. Sebenarnya walaupun mereka pendekatan yang agak varian, tetapi intinya bagaimana kekuasaan itu dikendalikan oleh pusat kekuasaan, itu intinya. Nah, jadi kontestasi politik itu tidak lagi bukan pada partai, ya. Partai itu menjadi alat. Nah, jadi kontestasi itu pada figur-figur, ya, figur-figur yang mereka itu adalah sebagai loyalis, ya, sebagai loyalis kekuatan oligarki. Ya, kekuatan oligarki. Jadi misalkan kan tidak masuk di logika kita. Seorang Muldoko misalnya, dia memiliki ambisi ya untuk menjadi presiden, walaupun ini juga belum tentu belum tentu juga wujud ya, belum tentu juga berhasil. Tetapi kita melihat inilah salah satu mekanisme kerja sistem kekuasaan oligarki. Bagaimana mereka memainkan peran untuk menguatkan konsolidasi oligarki, itu poinnya. Yang kedua, bagaimana quote unquote melemahkan kekuatan oposisi, ya. Saya kira udah banyak kasus-kasusnya ya. Nah, jadi kudeta ya yang disinyalir terhadap Demokrat itu sesuatu yang lazim terjadi dan kita tidak perlu heran, gitu ya, tidak perlu heran. Memang cara bekerjanya seperti itu. Nah, makanya seperti di awal saya katakan, perspektif kita itu tidak di dalam kerangka kepolitikan demokrasi, itu penting. Walaupun ya demokrasi itu ada, prosedur demokrasi melalui pemilu itu memang ada, tetapi kemudian hasil pemilu itu kekuasaan itu berada di dalam genggaman oligarki. Kita lihat tidak ada kekuatan-kekuatan partai yang otonom. Logikanya, ya logika demokrasi, mestinya kekuatan-kekuatan yang mewakili atau representasi pendukungnya atau rakyat itu kan relatif mandiri, otonom. Tetapi faktanya tidak. Nah, karena apa? Karena mereka sudah masuk di dalam sistem oligarki. Ya. Nah, sudah masuk dalam oligarki. Jadi di dalam sistem oligarki yang terjadi adalah pola hubungan take and give. Apa keuntungannya, apa kepentingannya ya. Jadi ini ada dukungan dari para partai-partai elit partai. Nah, tentu mereka akan mendapatkan suatu imbalan, dan itu bukan rahasia umum ya. Kita lihat tentu saja pada sumber-sumber materi. Kalau kita lihat hampir semua petinggi-petinggi partai itu ya juga memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi, mulai dari sumber daya alam ya, soal impor, ekspor ya, belum lagi banyak sekali ya
apa namanya lisensi-lisensi yang mereka dapatkan gitu. Jadi dalam model kepolitikan itu ya tidak ada satu partai yang bisa otonom. Kalau ada partai yang otonom, maka dia akan menjadi ancaman terhadap sistem oligarki yang sangat kuat itu. Artinya ya, Bang, artinya apa yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko itu sudah diketahui oleh kalangannya sendiri, atau istana juga bahkan sudah mengetahui, begitu Bang? Ya, kalau kita bilang tidak mengetahui tidak mungkin, karena Pak Muldoko ini kan bagian dari pemerintah penguasa. Nah, kita lihat sistem kekuasaan pemerintah itu juga mereka tidak bisa lepas dari oligarki. Yang sebenarnya kalau kita lihat beberapa contoh seperti yang saya katakan, pemerintah atau lembaga-lembaga politik formal ya pemerintah dan partai itu bukanlah sebagai kekuatan politik yang otonom, ya. Dia bergantung pada kekuatan oligarki. Ya. Itu yang harus dicatat. Kalau begitu, di luar oligarki tadi yang Abang katakan, PKS dan Partai Demokrat ini sedang diupayakan supaya tidak mungkin dihancurkan atau tidak berupaya masuk ke dalam pilpres mendatang dalam konteks mengalahkan oligarki ini, karena di luar dari oligarki kan? Ya, itu konsekuensi dari sebuah model kepolitikan, ya. Kalau dalam bahasa lain ada juga mengatakan bahwa ini lebih pada ciri-ciri otoritarian. Saya kira di mana-mana ciri-ciri otoritarian begitu. Tidak ada boleh kekuatan oposisi yang hidup. Itu intinya. Karena kekuatan oposisi itu identik dengan ancaman. Kan begitu. Nah, tentu saja banyak sekali soal-soal yang menjadi isu nasional, ya, mulai dari soal korupsi, kerusakan lingkungan, beberapa sumber keuangan negara yang tidak jelas juntrungannya, ya, yang banyak dieksploitasi ya, dan banyak saya kira itu data-data yang saya kira bisa diakses gitu. Nah, itu intinya di situ gitu. Oke. Bang, ini berarti kan SBY sedang istilahnya dicolek-colek di sama istana, dan nggak mungkin lah SBY diam. Nah, menurut Abang, katakanlah perilaku politik yang selama ini dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah pendiri Partai Demokrat, yang sekarang juga anaknya itu adalah menjadi ketua umum partai politik yang didirikannya Partai Demokrat, nggak mungkin lah beliau diam gitu ya. Nah, sepengetahuan Abang, bagaimana sesungguhnya nanti sikap SBY terhadap upaya kudeta yang dilakukan oleh kudeta dalam tanda kutip lah mungkin kepada anak atau putra sulung SBY selaku ketua umum Partai Demokrat, Bang? Sikap SBY ya, kudeta itu kan juga bisa berubah, ya. Itu bisa juga, intinya kan begini, itu bagaimana mekanisme kontrol, ya, kekuatan oligarki ini terhadap pusat-pusat kekuasaan, ya. Demokrat salah satu pusat kekuasaan di luar pemerintah, ya, kan kekuatan oposisi dalam tanda petik. Itu bisa juga bermakna, ya kan, sebagai warning, ya. Nah, jadi apa mau kerjasama atau berada di luar lingkaran oligarki, kan begitu. Kalau yang partai lain kan sudah semua masuk ke dalam oligarki. Tinggal dua partai ini, kan begitu. Kalau tidak, itu kan berarti kan ada ancaman, kan begitu. Ya. Ancamannya apa? Ya juga tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kudeta itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Karena itu saya bilang logika kekuasaannya itu nggak ada hubungan dengan nilai-nilai demokrasi, moral, itu tidak ada gitu ya. Itu realitas politiknya seperti itu. Kalau di dalam teori politik apa yang dinamakan dengan ini realisme politik. Ya. Yang penting bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Soal moral itu soal kedua, ya. Apakah ini demokratis atau tidak itu soal kedua. Karena faktanya prosedur demokrasi itu bisa ditunggangi, ya. Kongres luar biasa, ya. Kongres itu kan prosedur demokrasi,
Tetapi itu bisa dikendalikan dengan kekuatan uang, apalagi kan sudah ada fakta-fakta di ini semua berapa itu bisa dihitung, ya kan? Berapa satu orang, ya itu sudah ada hitungannya gitu. Nah, jadi konteksnya itu gitu. Jadi Muldoko ini sudah mempersiapkan diri dong Bang kalau gitu. Dalam pengertian, dalam konteks bahwa ketika nanti dia melakukan upaya kudeta dalam tanda kutip atau yang sesungguhnya kepada Partai Demokrat, dia juga tidak sendiri kan? Artinya ada apa mantan-mantan atau orang-orang Partai Demokrat yang sudah dipecat, sudah diberhentikan dan tidak lagi di Partai Demokrat bersama-sama. Mana mungkin sih. Nah, ini kan cara kerja ya. Jadi ini satu mekanisme kerja bagaimana mengkonsolidasi kekuasaan oligarki. Intinya seperti itu. Nah, soal cara kan kita bisa lihat variannya kan banyak. Nah, salah satunya tidak menutup kemungkinan ya kudeta, kecuali ya kalau Demokrat itu mau kerjasama. Ya, mungkin nanti ada ada semacam win-win atau apa gitu. Tapi bang, nggak mungkin lah SBY diam bang. Oh iya pasti. Tidak, tapi kan juga tidak mungkin melawan. Oh gitu. Itu masalahnya. Ya. Tidak mungkin juga melawan. Ya, kita lihat kan kekuatan oposisi kan makin lama makin lemah. Ya, ada kami, ada kemudian Habib Rizik ya, tokoh yang juga berada pada barisan oposisi, tapi kan tidak berdaya. Itu faktanya demikian gitu. Nah, dalam konstelasi seperti itu, ya kan, apakah Demokrat atau SBY mau tetap bertahan? Ya, apalagi ditenggarai bahwa di belakang gerakan oposisi termasuk juga SBY kan begitu. Nah, jadi ini dalam rangka ya isu kudeta kepada Partai Demokrat itu adalah bagaimana kontrol ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini satu penghancuran ya terhadap kekuatan oposisi atau pelemahan. Ini adalah cara ya bagaimana mereka mengkontrol ya oligarki ini melakukan kontrol pada kekuatan oposisi. Oke Bang, kalau begitu goalnya apa? Tujuan dari apa semacam gerakan dari Muldoko ini apa? Tujuan akhir lah, goalnya itu. Tujuan akhir jelas 2024 kan begitu. Ya, Pilpres 2024. Walaupun Jokowi tidak jadi presiden, tetapi ya sistem oligarki ini kan harus tetap eksis. Siapa tokoh-tokohnya? Ya bisa juga salah satunya Muldoko. Kalau Muldoko siap memainkan ya menjalankan peran itu, kenapa tidak? Ya itu salah satu kemungkinan. Nah, apalagi kan Muldoko boleh dikatakan seorang tokoh dari kalangan TNI, itu pasti memiliki nilai strategis. Mungkin walaupun tidak mendapat dukungan sepenuhnya, tetapi dia adalah satu tokoh yang dianggap kuat, kan begitu. Nah, di luar itu ada tokoh-tokoh lain, ya. Kalau di luar oligarki itu ada ada Anies Baswedan, ya kan. Terus, nah ini kan juga menarik, ya. Menarik sekali. Ya, Anies Baswedan juga sudah mulai istilahnya di kerangkeng, ya, bahwa tidak ada perubahan undang-undang pilkada. Nah, kalau undang-undang pilkada itu tidak berubah, maka Anies tidak bisa maju ke 2024. Nah, jadi beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sangat sistematik dan semua itu ujungnya 2024, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ya kan, kalau demikian, kalau perkembangannya seperti itu, maka apa yang selalu dikhawatirkan oleh banyak pengamat, memang kita sedang mengarah pada otoritarian. Ya, kita memang sedang mengarah pada sistem otoritarian. Karena apa? Sistem otoritarian itu adalah satu sistem politik yang sangat efektif, ya, yang sangat efektif di dalam upaya apa? Mempertahankan kepentingan oligarki. Ya, kalau dalam bahasa Winters, ya ini adalah model kepolitikan pertahanan kekayaan. Jadi ada segelintir orang
yang kaya raya, yang sangat powerful baik di bidang politik maupun ekonomi. Nah, ini yang akan terus dipertahankan. Nah, kita nggak tahu juga apakah ini ada pengaruh kekuatan eksternal, ya. Apakah ada pengaruh kekuasaan eksternal, terutama di dalam investasi, ya kan? Terutama di dalam investasi, diharapkan ada satu sistem kekuasaan yang efektif, yang terkendali. Nah, sehingga kerjasama di dalam bidang investasi ini juga merupakan bagian, ya, kepentingan kelompok-kelompok strategis, kepentingan kelompok-kelompok oligarki. Ini nggak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, ya. Ya, tidak ada. Ini perlu dicatat gitu ya. Oke Bang, yang terakhir, kalau SBY tidak diam, dia melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya politik yang dilakukan oleh istana, katakanlah seperti itu, menurut Abang, apa mungkin bisa terjadi sebaliknya? Artinya SBY tetap akhirnya kemudian mengambil aura positif dari peristiwa ini, sehingga Demokrat makin disukai rakyat, dan kemudian ya dia bisa melenggang ke Pilpres kembali, Demokrat sebagai pemenang pemilu misalnya. Ya, bisa saja. Artinya kalau seorang politisi itu kan tidak ada rumus atau langkah mati. Bisa juga isu kudeta terhadap Partai Demokrat ini itu juga bisa dijadikan peluang untuk menarik simpati rakyat, ya, bahwa Partai Demokrat seakan-akan menyuarakan kepentingan rakyat sebagaimana yang sudah dibuktikan mereka menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, saya kira kalau itu yang terjadi, saya kira bisa juga, ya, melakukan satu perlawanan, ya, dengan berbagai konsekuensi, ya. Sangat mungkin dengan berbagai konsekuensi. Nah, kalau menurut saya kalau itu dilakukan, saya kira itu akan memberikan peluang ada rakyat itu punya pilihan lain. Oke, Bang, saya garis bawahi sangat mungkin terjadi dan banyak hal bisa terjadi, tapi kita belum tahu ujungnya sampai apa yang terjadi pada saatnya nanti. Apakah Partai Demokrat tetap eksis dan seterusnya menjadi oposisi dan kemudian meraih 2024, atau sebaliknya Partai Demokrat terguncang dan selesai dan akhirnya masuk ke dalam oligarki itu sendiri. Bang Masa, terakhir, closing terakhir seperti biasa. Ya, jadi berbagai peristiwa politik, ya, momentum politik yang kita lihat ini semakin menunjukkan bahwa perkembangan politik kita itu mengarah kepada penguatan hegemonik oligarki atau dalam bungkus new authoritarian. Kemudian kita sangat prihatin dan kita perlu melihat konsolidasi kedaulatan politik rakyat itu semakin hari itu semakin lemah dengan kita lihat peranan dari parlemen maupun partai-partai politik. Banyak kebijakan-kebijakan strategis mereka tidak hadir. Saya kira itu poinnya. Oke, Bang Masa, padat, ringkas, dan jelas. Kita tahu kemana akhirnya. Oke, Bang Masa, terima kasih banyak sudah bergabung lagi bersama kami, dan next time kita akan kembali memperbincangkan banyak hal terkait dengan kondisi politik nasional dan banyak hal yang lain, tema-tema lainnya. Iya, kita akan cermati terus, ya. Kita akan cermati terus. Kemana arahnya. Siap. Terima kasih Bang Masa, dan mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat negeri dan bangsa ini. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, sahabat Jurnal Channel, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. TB Masa Jafar, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan dalam tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.